Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Novitasari dari kelas PGMIC Angkatan 2019 IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 203190082. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Spanyol atau Andalusia. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Rosita Mubadilah. Langsung saja, yang pertama, masuknya Islam di Spanyol. Spanyol merupakan pintu gerbang bagi masuknya Islam ke daerah Eropa. Masuknya kekuasaan Islam di Spanyol telah membawa perubahan besar pada negara tersebut, bahkan menyebar luas ke berbagai penjuru dunia atau penjuru benua. Kekuasaan Islam di Spanyol juga berhasil dalam mengembangkan dan melahirkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Yang kedua yaitu nama-nama yang menjadi pemimpin dalam dinasti Umayyah di Spanyol. Yang pertama, Tarif bin Malik, yang kedua, Tariq bin Ziyad, dan yang terakhir, Musa bin Nusair. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Islam di Spanyol. Islam memainkan peran yang sangat besar saat itu, hingga berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini berbeda di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik seperti Spanyol belum tercapai secara sempurna karena masih ada gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dalam. Selanjutnya, periode ketiga pada tahun 912 sampai 1013. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh seorang penguasa yang bergelar khalifah. Gelar ini mulai dipakai pada tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini adalah Abdurrahman al-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Hakam II pada tahun 961 Masehi sampai 976 Masehi, dan Hisham II pada 976 sampai 1009 Masehi. Pada masa ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat pada tahun 1300 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau al-mulk al-tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo. Pada masa ini, umat Islam kembali memasuki masa pertikaian intern yang mengakibatkan terjadinya perang saudara. Selanjutnya, periode kelima pada tahun 1086 sampai 1228 Masehi. Pada periode ini, meskipun Islam Spanyol masih berpecah-pecah dalam berbeda negara, tetapi
masih terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Selanjutnya, periode ke-6 pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan Islam hanya ada di daerah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Pada masa ini, umat Islam kembali mengalami kemajuan di bidang peradaban, akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Selanjutnya, faktor kemunduran di Spanyol. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Dalam penaklukan Spanyol, para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka membiarkan orang-orang Kristen yang sudah ditaklukkannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.